Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 7 mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota Haria Ikhwan Nur Hadat, Johannes Tua, 1. Dejuanda, IR Haji Raden Juanda Kartiwijaya, lahir di Tasikmalaya, Belanda, 14 Januari 1912, di Jakarta, November 1952 tahun. Adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus akhir. Dia menjabat dari 9 April hingga 9 Juli 1959. Setelah itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Program kerja berikut ini merupakan program kerja membentuk Dewan Nasional, B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia, menunjukkan pembatalan konferensi meja bundar, memperjuangkan Timur Barat agar ke Republik Indonesia, cepat pembangunan. Kebijakan ekonomi, pemerintahan masalah dengan negara. Salah tersebut diantaranya adalah kemelut yang terjadi di upaya-upaya memecah kasih bangsa dan jumlah permasalahan ekonomi negara. Muncul ini tidak lebih karena berikut: 1. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda yang diumumkan pada 27 Desember 1949, bangsa Indonesia dinyatakan menggugurkan ekonomi dan keuangan cukup besar seperti yang diputuskan dalam konferensi meja bundar. Dan keadilan politik yang disebabkan oleh jatuh bangunnya yang berdampak akibat berlanjutan program, sehingga pemerintah mengeluarkan anggaran untuk mengatasi biaya presiden dan keamanan negara. Permasalahan lain yang harus dihadapi adalah ekspor Indonesia yang hanya tergantung pada hasil perkebunan dan angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat dengan tajam. Sumitro Djodjokusumo, ahli ekonomi Indonesia, berhasil merancang benteng sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian negara. Tercetusnya gerakan benteng didasari oleh gagasan penting untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Gagasan Sumitro kemudian ditetapkan sebagai dalam program Kabinet Nasir pada bulan April 1950 dengan program Benteng. Program Benteng tahap 1 resmi dijalankan selama 3 tahun dari 1950 sampai 1953 dengan 3 kabinet berbeda, yaitu Nasir, Sukimon, dan Wilopo. Selama 3 tahun, lebih dari 700-an bidang usaha Bumi Putra memperoleh bantuan kredit dari program ini. Akan tetapi, hal yang diharapkan dari program ini tidak sepenuhnya tercapai. Bahkan banyak pula yang membebani keuangan negara. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan program ini. Salah satunya mentalitas para pengusaha Bumi Putra yang konsumtif berdasarkan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan menikmati kemewahan. Sebenarnya pemberian kredit impor yang diberikan kepada para pengusaha Bumi Putra dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan perekonomian nasional. Akan tetapi kebijakan ini ternyata mampu meruntuhkan dominasi para pengusaha asing, oligopoli yang dibangun oleh para pengusaha dari perusahaan Inggris, Belanda, dan Tiongkok yang pandai memanfaatkan peluang ternyata tetap menguasai pasar. Program Benteng tahap 2 dimulai pada masa kabinet Ali pertama. Program Benteng tahap 2 merancang pemberian kredit dan lisensi pada pengusaha swasta nasional Bumi Putra agar dapat bersaing dengan para pengusaha non-Bumi Putra. Jika pada awal tahun 1943 para importer pribumi hanya menerima 7,9% dari total ekspor impor, maka mereka telah menerima 40% sampai 90% pada masa kabinet Ali. Total dari 700 perusahaan yang menerima bantuan menjadi 4.000 sampai 5.000 perusahaan. Program Benteng gagal karena salah sasaran. Banyak perusahaan Bumi Putra yang menjual lisensi impor yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non Bumi Putra. Hal ini menimbulkan istilah perusahaan Alibaba. Sebutan Bumi Putra, hal ini menimbulkan istilah perusahaan Alibaba. Sebutan Ali mempresentasikan Bumi Putra, sedangkan Baba mempresentasikan non Bumi Putra. Bantuan kredit
dan pemberian kemudahan dalam menerima lisensi impor kemudian dinilai tidak efektif, padahal pemerintah telah menambah beban keuangannya sehingga menjadi salah satu sumber defisit. Selain itu, program BNT ditetapkan ketika industri Indonesia masih lemah dan tingginya persaingan politik. Program ini dimanfaatkan oleh sebagian partai politik untuk memperoleh dukungan. Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. Berintikan Masyumi dan PSI dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Kebijakan Natsir yang mengutamakan pembangunan perekonomian negara dianggap telah mengabaikan masalah kedaulatan Papua oleh partai oposisi. Soekarno pun menyetujui bahwa masalah kedaulatan Papua yang melalui perundingan tidak mengalami kemajuan tidak boleh disepelekan. Kondisi ini membuat Natsir bersikeras agar Soekarno membatasi dirinya dalam peran presiden yang sebagai lambang saja. Puncaknya, Natsir menyerahkan jabatannya yang kemudian digantikan oleh Sukiman pada April 1951. Jatuhnya kabinet Sukiman disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Duta Besar AS Marie Chosrad. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Mutual Security ACT atau MA yang di dalamnya terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan AS sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan yang dianggap lebih condong ke barat. Selain itu, penyebab lainnya adalah semakin meluasnya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Ya, lanjutkan Keila. Lain halnya dengan Kabinet Ali I atau Kabinet Koalisi antara PNI dan NU. Kabinet ini jatuh karena tidak dapat menyelesaikan kemelut yang ada di tubuh Angkatan Darat dan pemberontakan DI atau TII yang berkobar di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Selain itu, ada pula konflik antara PNI dan NU yang mengakibatkan NU menarik semua menterinya yang duduk di kabinet. Jatuh bangunnya kabinet dalam waktu yang singkat menimbulkan ketidakstabilan politik yang mengakibatkan program-program kabinet tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini yang kemudian membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Keberhasilan yang dicapainya. Keberhasilan Kabinet Juanda adalah A. Berhasil membentuk Dewan Nasional, B. Berhasil mengadakan musyawarah nasional, C. Berhasil mengeluarkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Juanda yang berisi tentang mengenai Laut Indonesia sebagai laut teritorial dan sebagai penghubung antar pulau di Indonesia. Penyebab jatuhnya kabinet. Jatuhnya Kabinet Juanda adalah akibat pembubarannya sebagai dampak dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret ini akibat kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Kesimpulan, Kabinet Juanda adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam pemerintah Indonesia, khususnya di daerah perairan Indonesia. Yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda ini, tujuan deklarasi ini untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara kepulauan, serta untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.